Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tasawur dan sudah setengah membahas tentang definisi. Sekarang kita masuk ke syarat definisi. Wa syartuhu ayyu'ta bil jinsi wal fasli. Syarat definisi, syarat had itu bahwa dihadirkan dengan jenis dan fasal. Taib. Wa bi jinsil qaribi kal hayawani fil insani. Dan dengan jenis karib seperti hayawan pada insan, tidak boleh dengan jenis ba'id. Ini pembahasan mantik yang sudah lumrah kita ketahui, jadi tidak ada pendalaman. Wa an la yaj'al al mukhtasa bi naw'in faslan kal jismin nami ad-dhahiki fi haddil hayawani li khurujil farasi. Dan bahwa tidak dijadikan akan yang terkhusus dengan jangan dijadikan sebagai fasal seperti al-jismin nami ad-dhahik dalam mendefinisikan hewan. Kenapa tidak boleh? Karena keluar faras. Sekarang kita ingin mendefinisikan hayawan. Oke? Definisikan hewan. Dalam definisi kita hadirkan satu kriteria yang terkhusus dengan daripada hayawan. Apa definisi hewan? Al-jismu, an-nami, ad-dhahik. Ad-dhahik ini adalah kriteria ataupun fasal yang lengkap, yang leket, yang lazim bagi insan, yakni hewan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena keluar faras. Ini jelas. Wa an la yu'arrifuhu bi nafsihi. Dan bahwa tidak mendefinisikan dianya definisi, seseorang akannya definisi dengan dirinya. Tidak boleh kita definisikan sesuatu dengan dirinya. Misalnya apa? Kal insani bashar. Manusia adalah bashar. Itu tidak boleh. Kecuali definisi lafzi. Ta'riful lafzi. Sedangkan ini adalah had. Wa an la yaj'al al-juz'al mahdudi jinsan lahu kal asyaratu khamsun wa khamsun. Khamsatun wa khamsatun. Dan bahwa jangan dijadikan bahagian daripada yang didefinisi akan menjadi jenis bagi definisi. Al-asyarah definisi, khamsatun 10 adalah 5 dan 5. Baik. Al-asyarah adalah had, khamsatun wa khamsatun adalah mahdud. Sekarang juzuk daripada mahdud, ini khamsatun yang pertama, itu jenis bagi siapa? Bagi had, yang mana khamsatun itu adalah bahagian daripada had. Sekali lagi, bahwa jangan dijadikan juzuk mahdud. Asyarah kan mahdud 10. Setengah daripada 10 apa? Maka jangan jadikan nanti saat pada definisi juzuk daripada mahdud pada jenis. Oke? Asyarah mahdud. Juzuknya apa? Khamsatun. Kita jadikan di jenis saat kita mendefinisikan. Itu tidak boleh. Wa an yajtanibal alfadhal gharibata. Dan bahwa harus menghindari akan definisi akannya lafal-lafal yang tidak lumrah diketahui, yang tidak masyhur. Seperti dan lafal-lafal mustarak dan majaz. Tapi lafal-lafal gharib, mustarak dan majaziyah hanya mengurangi bagusnya definisi, tidak mencederai definisi. Sebagaimana disampaikan dalam ilmu adab bahasa munadharah. Tapi kalau definisi tidak jami, tidak mani, ataupun mendefinisikan dengan dirinya, ataupun had lebih tidak jelas daripada mahdud, itu mencederai definisi. Adapun ada lafal majaz, lafal istirak, itu bukan suatu yang bermasalah dalam bentuk mencederai, tapi kurang bagus. Walaupun dalam sulam dibuat satu paket yang harus dihindari daripada definisi.
Dihindari untuk apa? Adakala untuk kurang bagus, untuk memperbaiki, untuk bagus, adakala untuk sahih. Itu tidak dijelaskan. Wa ayyakuna jami'an lisairi afradil mahdudi wa huwa ma'na tardi. Mani'an min dukhuli ghairil mahdudi fil haddi wa huwa ma'na al-aksi. Dan bahwa adalah definisi itu yang mengumpulkan, yang menghubungkan, yang mengumpulkan bagi semua partikular-partikular mahdud. Dan inilah makna tardi, makna muttarid. Lagi yang mencegah daripada masuk yang bukan mahdud pada definisi, dan inilah makna akas, jami' mani. Nah, ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jami' muttarid munakis ataupun tardu wal aksu. Makna tardu apa? Jami ataupun mani. Di sini disampaikan makna tardu adalah jami, sedangkan al aksu maknanya adalah mani. Baik. Ini pendapat yang tidak masyhur, tapi ini lebih dekat dengan secara bahasa. Dikemukakan oleh Al-Karafi dalam kitab Syarah Tangkihul Fusul. Yang beredar apa? Tardu itu mani, al-aksu adalah jami. Maka di sini disampaikan hakadha qala al-Karafiyu. Beginilah pendapatnya Al-Karafi. Al-Karafi Al-Maliki, ulama besar di mazhab Maliki di Mesir. Wa huwa aksu qaulil Ghazali wa Ibnil Hajibi. Dan pendapat Al-Karafi ini kebalikan pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Hajib. Apa pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Hajib? Al-muttaridu huwal mani'u. Muttarid adalah wal munakisu huwal jami'. Baik. Ini bisa dicek nanti di Syarah Tangkihul Fusul karya Al-Karafi secara bahasa, karena setiap makna istilah sebagaimana disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syairadi dalam Syarah Al-Luma. Jadi Abu Ishaq Asy-Syairadi itu ada karya usul fikih namanya Luma, dan ada nama lain At-Tabsirah. Tapi ada satu lagi beliau menulis kitab Syarah Al-Luma. Tapi Syarah Al-Luma bukan syarah yang sebagaimana lumrah kita ketahui. Ada matan kemudian disyarah, enggak. Penjelasan Al-Luma beliau jelaskan tanpa terikat dengan satu matan Luma. Diberi judul Syarah Al-Luma. Beliau disampaikan apa? Setiap makna istilah harus ada hubungan dengan makna logawi. Walaupun hanya satu sisi. Wajib. Kenapa? Karena makna istilah adalah makna yang hadir di kemudian. Yakni duluan makna logawi baru makna istilahi. Maka setiap makna yang baru harus ada landasannya daripada makna logawi. Maka setiap ada landasan harus ada kesesuaian. Maka saat diperiksa antara tardu apakah jami ataupun mani, secara bahasa lebih dekat kepada al-jami. Dan secara uruf juga dekat. Ini bahasa Arab. Baik ya. Ini yang berkaitan dengan had. Sekarang masuk ke rasam. Wa yahtasu rasmiyu bikaunihil mu'arrafi bihi zahiran fala yajuzu rasmu syai'i bi akhfa minhu. Dan dikhususkan akan definisi rasam dengan keadaan mu'arraf, dengan mu'arraf bihi dengan rasam itu suatu yang zahir. Maka tidak boleh mendeskripsikan, kan kalau bahasa itu kan rasam kan deskripsi, tidak boleh mendeskripsikan sesuatu dengan yang lebih tidak jelas daripadanya suatu. Jadi syarat daripada rasam sebenarnya tidak terkhusus dengan rasam. Had ataupun rasam, definisi ataupun deskripsi harus lebih jelas daripada yang didefinisikan ataupun yang dideskripsikan. Kenapa? Karena tujuan definisi adalah untuk memperjelas, tujuan deskripsi untuk memperjelas. Maka perlu jawaban daripada definisi dan deskripsi yang jelas, yang tidak akhfa bagi si sami. Oke ya? Wala bima yatawakafu ta'akuluhu ala ta'akulihi liluzumid dauri. Dan tidak boleh, nah ini tidak boleh. Ini atafala yajuzu, maka tidak boleh dengan sesuatu yang membutuhkan logikakannya terhadap melogikannya gini, dan tidak boleh dengan sesuatu yang membutuhkan
mentasaurkan ataupun menghadirkan makna definisi di atas memahami ataupun menghadirkan yang didefinisi. Jadi ta'angkulhu had ala ta'angkulhi mahdud. Karena lazim dor. Ini tidak mesti dengan rasam juga, bahwa syarat definisi tidak boleh ada dor. Tidak boleh ada dor. Karena tujuan definisi adalah memperjelas pertanyaan yang belum diketahui. Saat kita hadirkan definisi, yang definisi itu terikat dengan yang didefinisikan, sedangkan yang didefinisikan tidak tahu perlu didefinisi, maka terjadilah dor. Ini tidak mesti terkhusus dengan rasa. Qala al-Asfahani wa yajuzu zikru au fihi. Boleh menyebutkan au padanya rasam, tidak boleh pada had ya, jelas ya. Kenapa? Li'anna naw'al wahida yastahilu ayyakuna lahu faslani 'alal badali. Karena satu no' itu mustahillah bahwa ada bagi satu no' itu dua fasal secara ganti. Ini jelas. Yang namanya hakikat tetap satu, bukan dua. Maka au tidak boleh ada pada definisi, boleh pada bikhilafil khassatain. Berbeda dengan dua khas. Oke, ini fasal tadi kan, karena fasal itu terkhusus. Berbeda dengan khas. Alal badali secara badal. Jadi kalau menyebutkan khas, karena kan ciri khas sesuatu kan boleh banyak. Ciri khas ini ada kala begini, ada kala ataupun begini, boleh. Tapi kalau fasal tidak. Nah, taib. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang had dan rasam. Pertanyaannya, definisi itu perlu, apakah boleh kita meminta dalil? Misalnya begini. Ada seseorang mengungkapkan satu definisi. Kemudian kita tanya, apa dalil kamu terhadap definisi tersebut? Tidak boleh. Ataupun boleh. Maka di sini disampaikan, wal haddu la yuktasabu bil burhani li'annahu laysa bid'awah. Definisi tidak dituntut dengan dalil burhan. Kenapa? Karena yang namanya definisi itu bukan klaim. Yang namanya dalil itu berkaitan dengan dakwaan, dengan satu klaim. Ya, klaim itu apa? Qadhiyah ataupun tasdik. Sedangkan definisi adalah tasawur. Oke? Maka pada definisi tidak boleh kita meminta dalil. Yang hanya apa? Kita kritik dalilnya. Kurang jami, kurang mani. Tapi meminta dalil terhadap definisi ini kesalahan logika. Kenapa? Karena dia bukan klaim. Kecuali dia mengutip, misalnya Imam Syafi'i mendefinisikan ini. Itu kita minta apa? Di mana sumber definisinya. Karena itu sudah berkaitan dengan kutipan. Nah, ke depan. Wala yutlabu alaihi dalilun. Jadi gini, wa lahadu la yuktasabu bil burhan, kita untuk membuat definisi bukan dengan dalil. Ini makna wal hadu la yuktasabu bil burhan. Perlu mukaddimah dulu. Wala yutlabu alaihi dalilun, dan tidak diminta di atasnya definisi akan dalil. Jadi ada dua pihak. Untuk membuat definisi apakah perlu dalil? Perlu burhan? Enggak. Saat kita mengetahui satu definisi, baik dari pernyataan orang ataupun dari tulisan, apakah kita meminta dalil? Tidak. Karena bukan dakwaan. Wala yumna, dan tidak boleh juga di mana. Makna mana apa? Dalam ilmu ada bahas. Talabud dalil. Apa dalil? Saya tidak terima definisi kamu. Bukan begitu. Tampilkan di mana kerusakan definisi tersebut. Khilafan li ba'dihim, berbeda bagi sebagian ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita kritik definisi, meminta dalil. Kenapa? Karena pada definisi itu walaupun tasawur tapi mengandung hukum, mengandung hukum, makna mengandung tasdik. Dalam arti begini. Definisi insan apa? Hewan natik. Kita ada hukum di situ apa? Bahwa definisi insan, definisi insan adalah hewan natik. Ada klaim kan? Definisi insan adalah hewan natik, ada klaim. Maka boleh dikritik.
Bi'an, bi'an kan? Bal lah, kan? Bal in. Oke, bal in kusida ifsaduhu urida bihadin akhara au nuqida. Bahkan ini kenapa? Tapi Oh. Bahkan ini dibangun berdasarkan pendapat yang tidak boleh ya. Kalau boleh ya silahkan kita minta dalil. Terus kalau tidak boleh kita minta dalil bagaimana caranya? Bahkan jika memiliki tujuan, bahkan jika dikasatkan akan merusak definisi. Bahkan jika dikasatkan akan merusak definisi. Kita ingin merusak definisi yang disampaikan oleh seseorang. Caranya bagaimana? Urida bihadin akhar. Didebatkan, dihadirkan dengan cara mu'aradah dengan definisi yang lain. Ataupun diruntuhkan akannya definisi. Ini urida dengan nukida istilah secara khusus dalam ilmu ada bahas munadharah. Mu'aradah apa? Menghadirkan definisi yang lain lebih konkret. Itu Kalau naqdu, kita tidak menghadirkan definisi tandingan, tapi kita mengkritik definisi tersebut dengan cara tidak jami' dan tidak itu makna nakid. Paham ya? Wakila la yu'aradu. Ada yang mengatakan tidak boleh di mu'aradah, tidak boleh di mu'aradah. Yani mu'aradah apa? Memberi, ini pendapat yang sangat lemah. Wa huwa ghairul mahdudi 'alal asahi. Dan definisi bukanlah yang didefinisi secara pendapat asah. Insan definisinya hewanatik. Apakah hewanatik itu insan? Masadaknya iya. Tapi mafhumnya berbeda. Mafhumnya di mana berbeda? Insan itu masih ijmal. Sedangkan hewanatik itu tafsili. Membahas insan secara tafsili. Ini hewanatik. Sedangkan pada had insan aja secara ijmal. Taib. Oke ya. Wala yajuzu ayyakuna li syai'i haddani dzatiyani, dan tidak bolehlah bahwa ada bagi sesuatu itu dua definisi yang zati, yang hakikat keduanya. Ini jelas. Tidak boleh definisi itu, tidak boleh sesuatu memiliki dua definisi yang hakikat. Kenapa? Karena hakikat itu yang namanya satu. Satu masalah ataupun satu benda ataupun satu perkara hakikatnya satu. Maka tidak boleh kita memberikan definisi secara hakikat lebih dari satu. Wa amma fi rasmi wal lafzi fa ghairu mumtani'in. Dan adapun pada definisi rasam dan lafal, dan pada lafal maka itu tidak mengapa. Mumtani' itu tidak mengapa. Tidak tercegah. Tidak tercegah. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Baik. Oke ya. Sekarang kita berpindah ke pembahasan al-fadz. Ini pada dasarnya kan pembahasan al-fadz dulu baru masalah definisi. Tapi ini yang namanya lukatatul ajlan. Al-lafdu imma ghairu musta'malin wa huwal muhmalu wa imma musta'malun. Lafal secara umum ada kala dia tidak dipakai. Ini ada lafal yang tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Namanya muhmal. Dan ada kala dipakai. Makna dipakai apa? Lafal itu ada makna. Yang tidak dipakai ya lafal. Lafal ada tapi tidak ada makna. Wa yankasimu ila mufradin wa murakkabin, dan lafal musta'mal terbagi kepada mufrad dan murakkab. Jelas ya? Li'annahu in lam yadulla juz'uhu ala juz'i ma'nahu min haitsu huwa juz'uhu ka Zaidin wa Abdillahi alaman fa mufradun. Karena bahwasanya jika tidak ditunjuki oleh juzuknya lafal di atas juzuk maknanya, dari sisi dianya lafal itu juzuknya, dari sisi dianya makna itu juzuknya lafal, seperti Zaid dan Abdullah akan alam, maka namanya mufrad. Ini saya nggak mau menjelaskan lagi, kenapa? Karena sudah lumrah kita ketahui. Wa illa, dan jika tidak, fa murakkabun takyidiyun, maka murakkab takyidi. Takyidi ini wasaf ya, sifat. Nahwil hayawanun natik. Wa huwal mufidu fil iktisabit tasawurati. Dan murakkab takyidi itu menghasilkan dalam, itu memberi faedah dalam melahirkan tasawur. Iktisab itu dalam mencari, menghadirkan tasawur. Wahwa, dan murakkab itu pada kekuatan mufrad. Ya kan? Rajulun tawilun. Sebenarnya kan satu orang.
Cuma karena ada sifat rajulun tawilun, karena sifat satu bersama dengan zat, ya kan? Tidak bisa dipisahkan. Maka wahwa fi quwwatil mufrad. Wa khabariyun, dan tadi apa? Lafal ada muhmal, mustamal, mufrad dan murakab. Murakab ada murakab takkidi, ada murakab khabar. Al hayawan natik. Oke, jelas ya? Summal mufradu in lam yastakilla bi mafhumiyati fahwal harfu wal ada. Kemudian lafal mufrad jika tidak independen, tidak mandiri dianya lafal mufrad dengan mafhum. Dalam arti lafal mufrad itu tidak memiliki satu makna, namun dia membutuhkan kepada lafal yang lain. Namanya apa? Huruf dan ada. Huruf istilah nahu, ada istilah mantik. Wa illa berarti apa? Dia mandiri, dia memiliki makna. Kita bisa memahami lafal tersebut dengan sendirinya. Fa in lam yadulla ala zamanin muayyanin fahuwal ismu. Maka jika tidak menunjuki di atas zaman yang terkhusus, maka namanya adalah isim. Ya, jelas ya? Misalnya kita orang bilang ini. Di. Itu enggak ada makna di. Di mana, ke mana. Paham? Jadi kalimat penghubung. Huruf itu kan kalimat penghubung. Maka kalau kalimat penghubung tanpa dihubungkan dengan apa dan dari apa, maka ghairu mustaqil bil mafhumi bi mafhumiyah. Yang juga berak memang dia in lam yakun kalimatun kok berak memang kibana bal fi ghairiha kan. Mainnya tagalan dalam bahasa Gedayo nasid. Ya kan? Nah, wa illa fahuwal fi'lu, dan jika tidak dalam arti apa? Dia bisa mandiri, dia mandiri maknanya dan menunjuki zaman, fahuwal fi'lu adalah fi'il. Wala yaridu sabuhu wal ghabuku lidalalatihi ala zamanil mutlaq. Dan tidak datang lafal subuh dan ghabuk. Ghabuk itu adalah apa? Ganggabu. Lawal dari subuh. Karap-karap maghrib. Kenapa? Karena menunjukinya tiap-tiap keduanya. Sabuh itu akhir malam, sedangkan gabuk itu akhir dari siang. Karena menunjuki tiap-tiap dari dua lafal tersebut di atas zaman mutlak. Sekarang kan definisi fi'il yang menunjuki zaman. Sabuh, waktu subuh. Gabuk, waktu senja. Itu gimana? Sudah ada zaman. Zamannya zaman mutlak. Tidak ada hal, tidak ada mustakbal, dan tidak ada madhi. Paham ya? Oke. Wal lafdzul ismi hakikatun fi madlulil lafzi wa huwa al musamma majazun fi tasmiyati wa huwa al lafdhu. Nah, ini ada perdebatan di antara Asy'ariyah, Mu'tazilah. Sekarang penyebutan nama. Misalnya kita ke posko, tolong panggil Tungku Syibran bentar. Tolong panggil orang yang bernama Tungku Syibran. Itu orang posko cara panggilnya gimana? Yang bernama Tungku Syibran ataupun langsung Tungku Syibran? Misalnya sebutkan nama Tungku Syibran misalnya. Nama yakni al-ismu maksudnya adalah musam. Sebutkanlah nama Allah. Fadhkuru bismillah. Maka berzikirlah dengan nama Allah. Itu apakah dengan yakni lafaz Allah ataupun nama-nama Allah? Ataupun makna fadhkuru bismillah? Bismillah. Faham? Hakikat daripada ismu, nama, lafal ismu, itu madlulnya apa? Musamma, ataupun diri dari lafal itu. Sebutkan nama Allah. Apakah zikirnya Allah? Ataupun nama Allah secara mutlak. Oke? Di sini, lafal ismim itu hakikat pada madlulnya lafal. Wahwa dan madlulnya lafal itu musamma. Tunggu Syibran. Hakikat pada Syibran apa? Ini orangnya. Musamma. Faham?
Majazun fi tasmiyati, dan dia majaz dalam penamaan. Gus Syibran kan nama. Mana Gus Syibran? Tunggu Syibran itu adalah majaz. Lafalnya itu, penamaan itu adalah majaz yang menunjuki kepada orangnya. Paham? Wahwa, dan dianya tasmiyah itu adalah lafal. Lafal adalah tasmiyah. Sedangkan jadi gini, al ismu majaz pada tasmiyah, hakikat pada musamma. Oke. Waqalatil Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah, hakikatun fil lafzi majazun fil musamma. Lafal ismu adalah hakikat pada ismu adalah hakikat pada lafal, majaz pada musamma. Oh, Mu'tazilah enggak. Sebutkan nama Allah, ya nama Allah, bukan diri Allah. Paham? Itu pendapat Mu'tazilah. Ini kudama semua, ini pendapat perdebatan di generasi awal. Wa maqsuduhum nafyun. Coba baca teks di situ gimana? Nafyul ismi kan? Wa maqsaduhum nafyul ismil wasfi anil bari ta'ala fil azali li'annahuma aqwalul musammina wal wasifina. Tujuannya Mu'tazilah itu menafikan nama dan wasaf daripada Allah Ta'ala pada azali. Kenapa? Karena keduanya, nama dan wasaf, itu perkataan orang yang memberi nama dan orang-orang yang memberi wasaf. Gini, kita memberi nama Allah. Apakah Allah baru ada nama setelah diberi nama oleh manusia? Berarti sebelum ada manusia, Allah tidak ada. Kan nggak ada gitu. Kita menyebutkan nama Allah, sebelum kita menyebutkan Allah sudah ada kan? Maka hakikat daripada nama dan lafal, hakikat nama dan wasaf apa? Hakikat daripada nama dan wasaf adalah apa? Lafal tersebut. Ya hanya sekedar penyebutan nama. Bukan maksudnya adalah zat daripada nama tersebut. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada sebelum ada orang yang menyebutkan dan ada sebelum ada orang yang mewasafkan. Logis kan? Pendapat Mu'tazilah ini. Nah, ke depan lihat. Ini faham? Wa min thamma, dan karena ini qala Yunus sami'tu Syafi'i yaqul idza sami'ta man yaqulu al ismu ghairul musamma fashad alaihi bizandaqah. Aku telah mendengar akan Imam Syafi'i berkata, apabila kamu mendengar orang-orang yang mengucapkan al ismu ghairum sama, maka saksikanlah terhadapnya dengan zindik. Ini gini, jadi kita harus memahami dulu pertikaian Mu'tazilah dengan ulama-ulama besar ahli sunnah di masa awal. Itu pada sebagian pendapatnya tidak bisa dilihat secara kacamata objektif. Ini tanda ya, tanda Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu banyak sekali menggunakan membuang teks-teks yang sudah pasti dalam agama demi akalnya, dan banyak melanggar aturan-aturan logika berdasarkan ulama-ulama kita saat itu. Kemudian maka ini kan sangat bermasalah nih satu mazhab. Salah satu ciri khas mereka ini, maka tanda misalnya gini, tanda Wahabi adalah payang janggut jemu. Yang rempah awak payang janggut yang bundupu ahli bid'ah dah ke. Pun masalah dengan janggutnya ini. Masalah aja pak je ke tanda. Faham ya? Kenapa? Karena kemudian para ulama mengatakan kila-kila lafzi ini. Lihat ke depan. Waqala al-Ustaz Abu Mansur bin Ayyub, berpendapat Ustaz Abu Mansur bin Ayyub, huwal mushtarakun yutlaku ala kullin minal lafzi wa madlulihi hakikatan. Al-ismu, nama, yang namanya nama, itu mushtarak. Dipakai di atas tiap-tiap daripada lafal dan madlul lafal secara hakikat. Tidak ada yang mana hakikat. Dua-duanya wastahsanahu Imam Muhramin. Dan dianggap bagus pendapat ini oleh Imam Muhramin. Lihat, apakah Imam Muhramin tidak hormat kepada Imam Syafi'i? Enggak. Yang kita lihat pendapatnya, bukan imamnya. Imamnya tetap maha guru bagi semua ulama-ulama setelahnya. Tapi pendapat, karena apa? Karena pendapatnya saat itu belum secara tidak terlalu objektif lah bahasanya. Oke? Tidak terlalu
objektif. Seperti Imam Syafi'i melihat kalam. Imam Syafi'i kan sangat benci dengan ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar kalam itu layak dihukum. Kenapa? Karena kalam yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah kalam-kalam yang digunakan untuk meragukan orang dan membuat orang makin jauh dari agama. Wajar dong kan? Tapi bukan Imam Syafi'i menilai kalam bukan min haitsu huwa kalam. Tapi melihat kalam dari di lapangan. Oke? Maka orang-orang Wahabi mengkritik ilmu kalam memakai perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah tanpa melihat konteks. Maka pendapat-pendapat generasi awal itu tidak bisa terlepas dari konteks sosial. Oke? Nah, sekarang yang namanya nama. Muhammad Zulfa, nama kan? Maksud Muhammad Zulfa apa? Ya nama. Ya hakikatnya apa? Kalau Mu'tazilah lafal Muhammad Zulfa. Ada yang mengatakan hakikat daripada Muhammad Zulfa adalah saya. Itu menurut Abu Mansur, Ustaz Abu Mansur bin Ayub, kedua-duanya Oke. Dan menurut ulama setelahnya seperti Imam Baydawi ini khilaf lafzi. Kadang-kadang itlaqnya ke madlul, kadang-kadang itlaqnya ke dal. Taib. Wa nisbatuhu ila musammahu ala khamsati aqsam. Nisbahnya nama kepada musammanya itu ada 5 pembagian. Nah, Sulam Munawrak, sebahagian materi dalam Sulam Munawrak itu diambil dalam kitab Lukatul Ajlan. Seperti hukum belajar ilmu mantik, itu nggak ada dalam kitab-kitab mantik. Tidak ada dalam kitab mantik yang membahas tentang hukum belajar mantik, nggak ada. Tidak ada dalam kitab mantik nisbatul alfat lil ma'ani. Di sini yang ada. Paham? Oke. Nisbah nama kepada musamma itu ada 5 pembagian. Tawatu, tabayun, ishtirak, taraduf, dan tashkik. Saya baca teks aja ya. Oke. Wa tawatu'u ayyakunna lafdu wal ma'na muttahidaini kal insani binisbati ila afradihi. Jelas. Tawatu adalah lafal dan makna sama. Seperti insan dengan nisbah kepada afrad. Tabayun adalah kebalikan daripada tawatu. Wahwa al-ghalib. Dan ini adalah yang sering. Wal ishtiraku ayyakuna lafdu muttahidan wal ma'na mutakathiran. Ishtiraknya ini, ishtirak apa ini? Ishtirak ma'ani. Ishtirak itu bahwa lafal satu makna seperti lafal ain, jelas. Taraduf adalah kebalikan daripada mushtarak. Yakni taraduf apa? Banyak lafal tapi maknanya sah. Kal asadi wal laisi wal matari wal ghaisi. Seperti asad wal lais. Asad apa? Ya binatang buas. Lais apa? Binatang buas. Matar apa? Hujan. Ghais hujan. Lafal banyak makna sah. Wa tashkiku mutaraddidun baina tawattu'i wal ishtirak. Tashkik adalah ragu di antara ataupun mutaraddid itu sebenarnya kan pulang pergi, tidak ada ketetapan, maka diartikan dengan ragu, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian di antara tawatu dan ishtirak. Dia berada antara ishtirak dengan berdasarkan pendapat yang paling asah. Baik. Sekarang dalalah. Wa dalalatu kullu lafdin ala musammahu imma bil mutabaqati wa hiya dalalatu ala kulli mawdhihi ka dalalatil insani hala hayawanun natiq. Dalalah setiap lafal kepada musammanya adalah dengan mutabakah. Dan dalalah mutabakah lah dalalahnya lafal terhadap setiap makna yang diwadakkan. Seperti dalalah insan ala hayawan natik. Jelas. Au bitadamun dengan dalalah tadamun. Wahia dalalatuhu ala juz'i mawdi'ihi. Jelas ya? Kadalalatil insan alal hayawani awin natiki. Jelas. Wabil iltizam dan dengan dalah iltizam wahya dalalatuhu ala amrin kharijin anhu mulazimin lahu. Iltizam adalah dalalahnya lafal terhadap satu makna yang di luar daripada makna maudhu' lah. Yang makna di luar itu konsisten ataupun kontinu ataupun yang terikat bagi makna maudhu' lah. Wahya dalalatul iltizam dan ini namanya adalah dalalah iltizam. Ka dalalatil asad ala syuja'. Kalau kita dengar binatang buas apa? Asad ya ngeri. Orang misalnya kalau kita cerita hantu sama anak kecil kalau dengar hantu apa? Menakutkan, ngeri. Oke ya? Itu dalalah iltizam. Wat dalalatul ula nakliyatun. Dalalah yang pertama apa? Mutabakah nakliyah. Jelas ya, udah kita bahas juga di Hasyiah Saudi. Qat'an, sepakat. Wafil ukhrayaini dan pada dua yang terakhir ini tatamun dan iltizam itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nakli, ada yang mengatakan akli keduanya, ada yang mengatakan tatamun nakli, ada yang mengatakan
iltizam akli. Kenapa? Ini pendapat yang sangat bagus, sudah dijelaskan dalam Asy-Sya'tar ala Isaguji. Kenapa ada perbedaan pendapat? Begini, secara ringkasnya begini. Lafal pada dasarnya kan lafal diletakkan, dibuat kepada makna secara khusus. Maka lafal yang menunjuk pada makna secara wada', karena peran wada'. Karena lafal itu ditentukan, dibuat untuk satu makna. Sekarang apakah lafal itu ada dibuat nggak ke setengah? Ke juzuknya ataupun ke makna yang di luar? Nggak ada kan? Maka dia bukan tadamun dan iltizam, bukan wadi'iyah. Kemudian dijawab, yang setengah itu masih dalam lingkaran makna maudhu' lah nggak? Yang hewan natik itu bagian daripada maudhu' lah nggak? Iya, maka dia wadi'iyah katanya. Sedangkan iltizam sudah di luar, maka dia dibantah. Akliyah itu wadi'iyah juga. Kenapa? Kita tidak bisa memahami makna yang di luar itu tanpa ada terjadilah ikhtilaf karena melihat sudut yang berbeda. Baik. Salisuha, yang ketiga daripada dalalah annal iltizam akliyatun duna tadammuni. Iltizam itu akliyah. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama apa? Keduanya itu wadi'iyah. Pendapat yang keduanya itu akliyah. Pendapat yang ketiga apa? Iltizam itu akliyah. Sedangkan tadammun adalah wadi'iyah. Duna tadammun. Jelas ya? Ini kita pahami pendapat yang ketiga dari satu dan kedua. Kita pahami pendapat yang pertama dan yang kedua dari yang ketiga. Syarat wala yushtaratu fil iltizamiyati al-luzumul kharijiyyu qat'an, dan tidak disyaratkan pada adalah iltizam lazim khariji pasti li husulil fahmi dunahu, karena hasil faham tanpa lazim kharij kama fid diddan, sebagaimana pada dua yang berlawanan, yakni melihat dan buta ya. Wa fil luzumi zihni qala al-mantiqiyun al-madhhabani, dan pada lazimnya zihni itu ada dua mazhab. Apakah mesti lazim di sini? Itu ada dua mazhab. Qala al-mantiqiyun, berkatalah ulama-ulama mantik, yushtaratu wujuduhu. Disyaratkan akan adanya lazim di sini pada dalalah iltizam. Ai mata hasala musamma lafzi fi dhihni hasala dzalika lazimu minhu id la fahma dunahu li husulihi bidunil qat'i. Artinya kapan saja hasil musammanya lafal pada akal, misalnya hasillah sedemikian lazim daripadanya musamma lafal. Paham? Jadi makna lazim gimana? Hasil musamma lafal dulu. Binatang buas ataupun hantu. Maknanya ada hasil musamma lafal, ini makna maudhu' lah. Bersamaan juga hasil makna lazim. Kenapa itla fahma? Karena tidak memahami tanpanya lazimnya. Oke, karena tidak bisa memahami bagi musamma kalau di sini kan, tanpa adanya lazim. Karena hasilnya lazim tanpa ada bidunil qat'i, dengan tanpa ada qat'i, potong ataupun terputus. Kenapa? Karena malzum ya pasti ada lazim kan, saling terikat. Maka memahami makna malzum ya otomatis lah memahami dua pasti kena bidunil qat'i, enggak ada pemisahan antara kedua ini. Wa tadamunu wal istilzamu yastalzimani mutabakah, jelas. Tadamun dan iltizam membutuhkan keduanya akan mutabakah. Tidak bisa dipisahkan daripada mutabakah. Lal mutabakah dan tidak mutabakah. Tidak mutabakah tadamun dan tidak juga tadam. Dalam arti apa? Mutabakah tidak butuh kepada iltizam, tidak butuh kepada tadamun. Teksnya gimana? Oke. Ini tadamun dan iltizam butuh keduanya akan mutabakah. Tidak membutuhkan oleh mutabakah akan tazamun. Ini ada yang dibuang kan? Dan tidak butuh kepada mutabakah tidak perlu kepada tadamun dan iltizam. Berbeda bagi Imam Ar-Razi. Oke, jelas ya. Wala takhruju dalalatul umumi ala afradihi kawah an wahidin minha, dan tidak keluar dalalah umum terhadap afrad-afradnya daripada salah satu daripada tiga dalalah. Ini kan perdebatan dalalah am kepada sebagian afradnya mutabakah tadamun iltizam. Al-Karafi mengatakan tidak masuk.
Khilafan li Suhrawardi wal Qarafi. Berbeda bagi Suhrawardi dan Al-Qarafi. Ini Suhrawardi apa? Suhrawardi Al-Maktul. Karena Suhrawardi ada dua, ada Suhrawardi Sufi, Sufi Sunni, yang mana silsilah tarikat itu hampir semua melewati lewat Suhrawardi. Beliau murid daripada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Junaid kalau nggak salah. Ada Suhrawardi filsuf, Sufi Isyraqi beliau. Suhrawardi beliau sebagai penggagas filsafat Isyraqiyin dalam filsafat. Beliau orang yang menghidupkan turas-turas Persia sebelum datang Islam. Bahwa beliau menemukan filsuf-filsuf Persia sebelum datang Islam itu sangat dalam maknanya, kalimat-kalimat mereka. Akhirnya beliau mengembangkan dengan panduan filsafat Platonis. Jadi kalau era sebelumnya ada Plato, maka setelahnya dalam Islam ada Suhrawardi Al-Maktul. Dan beliau sangat merendahkan Aristo. Karena jalur beliau Plato. Oke. Suhrawardi Al-Maktul. Dan Al-Qarafi dan Suhrawardi mengatakan dalalah lafal umum kepada sebagian afrad tidak masuk daripada salah satu dari tiga kategori dalalah. Sumal mufradu in mana'a nafsu mafhumhi minasyirkati fajuz'iyun kazaidin wa amrin. Kemudian mufrad jika melarang ataupun mencegah oleh diri mafhumnya mufrad daripada syirkah, daripada banyak ataupun kebersamaan ataupun banyaklah, maka juz'i seperti Zaid dan Umar. Ini jelas. Wa illa, dan jika tidak mencegah dalam arti makna itu bisa terbenar kepada banyak. Namanya adalah kulli kal insani wal hayawani. Wa huwa tabi'iyun wa mantiqiyun wa aqliyun. Dan kulli itu terbagi kepada tabi'i, mantiki dan akli. Oke, kalau ada yang tanya kulli ada berapa? Ada 3. Ada kulli mantiki, kulli tabi'i dan kulli contoh hewan. Hewan itu kulli enggak? Min haisu hewan itu bukan binatang afradnya ya, bukan partikularnya. Makna hewan itu yang bergerak, dia suatu benda yang berkembang biak dan bergerak. Yang itu terbenar kepada manusia dan binatang. Ada enggak itu? Itu namanya apa? Kulli tabi'i. Oke, karena berkaitan dengan afrad langsung. Kemudian min haisu dia itu kulli, yakni apa? Maknanya bisa terbenar kepada lebih banyak, namanya kulli mantiki. Gabungan daripada keduanya namanya adalah kulli akli. Oke? Gini, mudahnya gini, insan kulli enggak? Manusia. Manusia itu makna universal. Oke? Bahasa kemarin apa? Nominasi ataupun universal, umum. Type insan. Diri mafhum insan itu bisa terbenar kepada banyak, maka namanya apa? Kulli manti. Oh, makna yang banyak itu apa? Insan. Makna insan itu kulli tabi'i. Min haisu, dari sisi bahwa insan itu bisa terbenar banyak, namanya mantiki. Gabungan keduanya akli. Akli. Beda sudut pandang, beda iktibar. Wala wujuda lahuma fil khariji, dan tidak ada wujud bagi keduanya, yakni mantiki dan akli, pada realit fil kharij, ini di luar akal. Tanpa akal ada enggak kulli mantiki sama kulli akli? Enggak ada. Sedangkan yang pertama apa? Kulli tabi'i wa fil awwali khilafun, dan pada yang pertama ini kulli tabi'i itu ada khilaf. Tapi yang benar tidak ada. Yang benar tidak ada. Berbeda dengan pendapat Taftazani. Taftazani mengatakan tidak ada. Insan, makna insan ada enggak insan itu di realita fil kharij, di luar akal? Enggak ada. Yang ada adalah af. Jadi makna insan itu letak pada af. Sedangkan lawannya, yakni seperti Suhrawardi, Plato, itu ada makna insan, ada dimensi yang lain. Oke? Wal kulliyatu hiyal hukmu ala kulli fardin. Kan hampir sama kan dengan sulam nora kan?
Kulliyah adalah menghukumi terhadap semua afrad. Wal juz'iyah al-hukmu ala ba'dil afrad. Jelas ya? Wal kullu hukmu alal majmu'. Al kulluna hukmuna apa? Hukmuna alal majmu'i. Alal majmu'i. Wal juz'u ma tarakkaba minhu wa min ghairi. Dan juz'u apa? Sesuatu yang tersusun daripadanya dan daripada selainnya. Oke ya? Ini jelas ini. Kulliyah, juz'iyah, juz'u dan juz'iyah. Fasigatul umum lil kulliyati. Maka sigat umum itu bagi kuliah. Kuliah itu apa saja lafalnya? Sigat umum apa atas nama sigat umum. Maka kalau kita ingin menerjemahkan teks mantik, menerjemahkan mantik dalam logika, bukan menerjemahkan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, makna-makna universal apa? Semua lafal umum yang ada dalam bahasa Arab. Kita menerjemahkan sekarang mantik. Menjelaskan mantik dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, lafal-lafal yang dipakai untuk umum. Itulah kuliah. Paham? Kita punya bahasa sendiri, tapi saat kita menerjemahkan mantik yang diterjemah dalam bahasa Arab, kita ikuti apa saja alif lam. Ada nggak alif lam dalam bahasa Indonesia? Tanwin misalnya fi siyak an-nakirah fi siyak nafi. Nggak ada itu. Paham nggak? Padahal mantik nggak terikat dengan satu bahasa. Mantik adalah ilmu yang sangat universal. Yang tidak ada identik dengan satu bangsa dan satu bahasa. Oke, sigat umum bagi kuliah. Wa asmaul adadi lil kul. Nama-nama adat itu bagi kul. 10 kan? Nakirah lil kulli, dan nakirah bagi kulli. Wal a'lam, dan isim-isim alam bagi juz'i. Wa fi dhamiri khilaf, dan pada dhamir itu khilaf. Isim dhamir anta, damir mukhatab dengan damir mutakallim itu jelas juz'i. Yang terjadi khilaf adalah damir gaib. Damir gaib apakah juz'i ataupun kulli? Maka kan yang paling ma'rifah apa? Damir apa isim alam? Ya, cerita khilaf dia ada galak tadi gua. Cerita khilaf yang jamu enggak? Tak dok window. Oke, isim damir. Tapi tidak mutlak damir, ya kan? Takalim, mukhatab. Adapun damir, dia letaknya di bawah isim alam, bahkan setara dengan isim isyarah kadang. Nah, ulama bilang, kalau marji' damirnya itu ma'rifah, maka dia ma'rifah. Kalau marji' damirnya nakirah, maka dia nakirah. Kembalinya rajulun misalnya di belakang, wahwa, masih umum. Oke? Maka pada damir khilaf, ada yang bilang juz'i, ada yang bilang kulli, tergantung marji' damir. Qalal aktsarun, pendapat kebanyakan juz'i, damir itu juz. Wa khalafahum al-Qarafiyu, berbeda, berseberangan akan kebanyakan ulama itu oleh al-Qarafi. Qarafi mengatakan damir itu kun, karena huwa itu bisa diitlak, bisa dipakai ke siapa saja kan. Dianya itu kan umum. Wa qala Syekh Abu Hayyan, kemudian Abu Hayyan mendamaikan pendapat kebanyakan dari al-Qarafi, huwa kulliyun wad'an, juz'iyun istimalan. Benar, damir itu kulli secara wada', sebagaimana pendapat al-Qarafi, juz'i secara ana, aku itu siapa? Sebelum dipakai oleh orang semua bisa aku. Maka lihat keren kan? Lihat, sangat filosofis pembahasan ilmu wada'. Aku. Apakah sudah terang siapa aku itu? Hah? Kalau aku menyebutkan aku terhadap diriku, itu. Adapun aku yang tidak aku pakai kalimat aku kepada diriku, itu bukanlah aku. Ya kan? Sangat filosofis. Itulah perdebatan ilmu Allah. Oke? Wa alamu syaksi juz'iyun mutlaqan. Alam syaksi itu juz'i secara mutlak. Yani zihnan wa kharijan. Baik. Oke, wal kulliyu ala khamsati aqsam. Kulli itu ada 5 pembagian, jenis, no', fasal, khas dan am. Jelas ini saya baca cepat ya. Li annahu in kana maqulan ala kathirina mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa
fahuwa al-jinsu. Dakhilan fil mahiyati in kana dakhilan fil mahiyati kal jismi lil hayawani. Au kana makulan ala kathirina mukhtalifina bil adadi fi jawabi ma huwa fahuwa an-naw'ul haqiqiyyu kal insa. Au makulan ala mukhtalifina bil adadi fi jawabi ayyu naw'in huwa fahuwal faslu in kana dakhilan kan natiki wal khasatu in kana kharijan kadhahiki. Au kana makulan ala mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa walaysa dakhilan fahuwa arad. Oke ya. Waqad yakunu laziman kataharuki wa tanafusi binisbati ilal insan. Kadang-kadang sungguh ada dianya arad am itu yang lazim. Kan arad am ada yang lazim, ada yang mufarid kan. Dalam tahzib itu ada. Kadang-kadang ada arad am itu lazim. Seperti gerak dan bernafas dengan nisbah kepada manusia dan selain manusia. Ya kan? Tanafus bagi hayawan itu lazim nggak? Bisa nggak hayawan terlepas daripada tanafus? Enggak, lazim. Ada arad am yang lazim. Au sari azawal, ada dia itu bukan lazim, cepat hilang seperti humratil khajal. Seperti merahnya pipi, wasufratil wajal, kuningnya orang yang kuningnya takut dari ketakutan. Ataupun dia tidak cepat tapi lambat, au bati'ahu, ataupun bahkan atau lambatnya hilang arad am tersebut. Seperti kasyib tua wasyabab dan muda. Ini dibilang dalam Haqiyah Tahzib, Zulaikha istri Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau kan udah tua. Setelah menikah dengan Nabi Yusuf beliau kembali kepada, maka laita itu bukan istihalatul wuku, nadirul wuku. Buknya Zulaikha. Jadi laita syabab itu terpakai pada Zulaikha. Oke. Wal jinsu yatarattabu mutasa'idan ila ma la jinsa fawqahu wa huwal a'la kal jauhari. Jenis itu memiliki susunan yang paling atas hingga kepada sesuatu yang tidak ada jenis di atasnya. Namanya adalah jenis a'la, ya kan? Kal jauhar. Wa mutanazilan, dan di bawah dan turun. Jadi jenis itu tersusun dalam keadaan naik, hingga naiknya kemana? Hingga tidak ada jenis lagi di atasnya. Dan turun hingga tidak ada jenis di bawahnya. Wahwal asfal, namanya asfal. Kal hayawan. Wa ma bainahuma huwal wasdu, dan jenis di antara keduanya mutasa'id dan mutanazil itu wasat. Kal jismi. Wahwa nau'un bil awwali dunatsani. Nau'un bil awwali lindirajihi tahta jinsi dunatsani. Dan jisim itu no dengan melihat kepada yang pertama, ya kan? Jauhar, al-jismu, sah? Al-jismu letak antara hayawan dan jauhar. Maka al-jismu dengan melihat ke atas dia no. Kenapa no? Karena indiraji, karena masuknya jismu di bawah satu jenis apa? Jauhar. Bukan tanpa yang kedua. Dalam arti apa? Hayawan. Hayawan itu no bagi yang dia di atasnya. Dia hayawan. Hayawan itu jenis bagi di bawahnya, no bagi. Okay. La. Dunasani di sini seperti syarah kal asfal kal hayawan. Maka bahwa sungguh jisim itu bukan no dengan nisbah kepadanya. Dalam arti begini, al jismu itu no bagi jauhar, tidak menjadi no bagi yang di bawahnya. Tapi apa? Dia menjadi jenis. It ahaduhu laisa muttafikan bil haqiqati, karena satu persatu daripada jenis itu tidak sesuai dengan hakikat, tidak sama dengan hakikat. Binisbati ilal hayawan. Oke ya. Jadi al jismu beda, al jauhar beda.
Dengan melihat kepada hewan itu beda-beda semuanya. Jadi jangkauannya ya, semakin di bawah semakin kurang jangkauannya, semakin di atas semakin luas jangkauannya. Oke, kita baca dikit lagi. Faslun fi tasdiqat. Masuk pada tasdiqat. Al-qadhiyatu hiyal qaulul ladzi yasihu ayyuqala liqa'ilihi sidqun aw kadhibun. Ini maddah beliau dari tahzib. Ini definisi hampir sama dengan tahzib. Dan pembahasan di belakang juga kriterianya sama dengan Tahdzibul Mantiq karya Tafrazani. Qadhiyah adalah satu pikiran ataupun satu perkataan, karena al-qaulu itu istirak dalam bahasa mantik, istirak antara ma'kul dan malfud, ya kan? Al-qaulu. Maka harus diterjemah apa? Yang namanya qadhiyah adalah pikiran ataupun perkataan yang sah bahwa dikatakan bagi orang yang memikirkan ataupun orang yang mengungkapkan akan benar ataupun salah. Wal mahkumu alaihi fiha imma juz'iyun muayyanun ka qaulina Zaidun katibun wa hiyal syakhsiyatu. Dan mahkum alih yang ataupun objek padanya qadhiyah ada kala juz'i yang sudah jelas seperti perkataan kita Zaidun katibun, objeknya ini maudhu'nya Zaidun, muayyan namanya adalah syaksi, wa hiya asy-syakhsiyah. Au ghairu juz'iyyin muayyanin wa hiya imma an tubayyana juz'iyatuhu bi dzikri suri ka qaulina ba'dul insan katibun wa hiya al-mahsurah. Ataupun dia bukan juz'i yang muayyan. Dan yang bukan juz'i muayyan ada kala bahwa ditentukan akan juz'iyahnya dengan cara menyebutkan sur, seperti perkataan kita ba'dul insan, juz'iyah kan? Katibun, dan dia itu namanya au tubayyana kulliyatuhu, ataupun dijelaskan akan kulliyahnya dengan penyebutan sur. Ka qaulina kullu insan haywan, namanya kulliyah mahsurah. Au la tubayyana kulliyatuhu wala juz'iyatuhu ka qaulina al insan katibun wa hiya al muhmalah. Jelas kan? Fasaratil qadaya arba'atan, maka jadilah qadhiyah itu wa kullun minha mujabatun wa salibatun, dan tiap-tiap masing-masing daripada empat itu ada mujabah dan syarat sama niatan. Jadilah qadhiyah itu 8. Taib. Wal muhmalatu fi quwwatil juz'iyati li ihtimalihal kulla wal ba'da wa huwal mutayakkinu fatuhmalu alaihi. Muhmalah pada kekuatan juz'iyah. Kenapa? Karena ada kemungkinan muhmalah akan kul dan ba'du. Dan ba'du itu sudah pasti, maka dihamalkan akan muhmalah di atasnya ba'du. Jelas ya? Oke. Watang kasimu aidan ila hamliyatin wa syartiyatin. Jelas. Fal hamliyatu syakhsiyatun wa mahsuratun wa muhmalatun. Fal hamliyatu samaniyatu aqsamin kama sabaka. Wa syartiyatu wa hiya allati yuhkamu fiha ala ta'liq qismani muttasilun wa munfasilatun. Syartiyah itu yang dihukumkan padanya ala ta'liq, terikat, terhubung, ya kan? Ada muttasilah, ada fal muttasilatu hiya allati yuhkamu fiha biluzumi qadhiyatin ukhra aw la luzumiha. Ini jelas. Lau kana fihima aliyatun illallah la fasadata. Wahya qat'iyatun wa dhanniyatun wa ittifaqiyatun. Ini yang penting. Jadi mu'tazilah ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang ittifaqi. Kalau biasanya kita luzumi dan ittifaqi. Di sini ada qat'iyah, dhanniyah, ittifaqiyah. Nah, ini kan hal yang baru, tambah masalah. Wal munfasilatu hiya allati hukima laha bimtina'i ijtima'i qadiyataini au aksara fi sidqi. Jelas? Wa hiya mani'atul jam'i wa mani'atul khuluwi wa mani'atuhuma wa hiyal haqiqatu. Wa hiyal haqiqiyatu. Famani'atul jam'i nahu hadzal adadu imma musawin lidzalikal adad au aksara. Fayamtani'u ijtima'uhuma. Wa yumkinu khuluwu anhuma bi an yakuna aqalla minhuma. Aqalla. Jelas ya? Bilangan ini ada kala sama, ada kala lebih. Tidak boleh bertemu. Keduanya tidak ada, boleh, kurang. Oke? Wa mani'atul khulwi nahu imma ayyakuna zaidun fil ma wa imma an la yaghraq. Nyo mati de mumang je mode keturah. Mane khulu imma ayyakuna zaidun fil ma wa imma an la yaghraq. Fa yumkinu ijtima'uhuma bi an yakuna fil bahri
wa an la yaghraku wa yamtani'u khulu Zaidin anhuma. Ya, contoh juga ini gua ambil dalam Sulam Nurak, dalam syarah-syarah Sulam Nurak. Manik hulu jelas ya. Si Z di air dan ada kala dia tidak tenggelam. Keduanya bertemu boleh nggak? Dia di air tidak tenggelam, boleh. Kalau dia di air tapi tenggelam, boleh. Tapi dia tidak di air dan tenggelam, nggak boleh. Dan nggak boleh kan? Enggak kan? Dia bukan di tempat banyak air. Jadi makna bahari di sini, filma, makanya contoh di sini filma kan? Bukan di tempat yang airnya banyak. Dia bukan berada di tempat air banyak, tapi dia tenggelam. Tenggelam pasir. Nah. Oke. Wa mani atahuma nahu al-adadu zaujun aw fardun. Fayamtani'u ijtima'u zauji wal farad wa yamtani'u khuluwil adadi anhuma. Jelas ya? Wal juz'ul awwalu minal hamliyati yusamma mawdu'an wa sani mahmulan. Wal juz'ul awwalu minasyartiyati yusamma muqaddam wa sani taliyan. Oke. Wa sughra hiya allati fiha al-mahkumu alaih wal kubra al-mahkumu bih. Fayaltaqi mawdu'u sughra wa mahmul kubra fayantuja. Sugra apa? Allati yang padanya sugra itu mahkum alih, kubra adalah mahkum bih. Maka bertemulah maudhu sugra, mahmul kubra, ya kan? Alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir alalam hadis. Bertemu sugra, maudhu'nya pada sugra, mahmul pada kubra. Wala budda fil qadiyati min rabitatin aidatin ilal maudhu. Dan mesti pada qadiyah daripada rabit pengikat yang kembali kepada maudhu. Dan walaysa huwa, dan bukanlah lafal huwa itu fasal menurut ulama nahwu. Dan gini. Dan bukanlah huwa itu fasal di sisi nahwu. Dalam arti apa? Rabit itu bukan fasal yang versi ulama nahwu. Atas nama rabit. Wa yajuzu hasfuhu, dan bolehlah membuang rabit karena ada dalalah hal. Dalalah hal yakni bisa dipahami tanpa ada rabit. Fa'idzan muta'allaqul qadaya arba'un. Maka saat itu yang terhubung terhadap daripada qadiyah itu ada 4. Maudhu, yang berkaitan dengan qadiyah apa? Maudhu ataupun muqaddam, mahmul ataupun ta. Yang kelima apa? Rabitatu bainahuma, dan yang menghubungkan di antara maudhu dan mahmul, muqaddam dan tani. Lanjut, wal kaifiyatul makhsusatu minal wujubi awil imtina'i awil imkanil khasi. Kaifiyah yang terkhusus daripada wajib, imtina dan imkan khas. Nah, sekarang masuk ke muwajjahat. Setiap logika kan mantik kan ilmu logika. Yang dipikirkan ataupun yang diucapkan sesuai enggak dengan fakta? Hubungan antara yang dipikirkan ataupun yang diucapkan dengan fakta itu tidak terlepas daripada 3 kasus, 3 status. Wajib, imtina, dan jaiz. Oke. Maka pembahasan wajib, jaiz, dan mustahil itu diambil maddahnya pada dasarnya. Itu sebenarnya pikiran manusia. Tapi maddah wajib, jaiz, dan mustahil itu dari pembahasan muwajjahat dari ilmu logika. Maka dalam ilmu logika dirinci. Ada 14, ada 16, ada yang mengatakan 17 muwajjahat. Dan itu menjadi pengantar dalam ilmu filsafat dulu. Sebelum masuk filsafat, pembahasan muwajjahat. Kemudian diambil inti daripada muwajjahat itu, dihadirkan di awal kitab ilmu tauhid. Maka ada pembahasan wajib, jaiz, dan mustahil. Oke. Al-insan haywanun natik. Kullu insan haywan. Wajib kan? Manusia itu haywan. Oke, dan contoh-contoh yang lainnya. Imtina dan imkan khas. Imkan khas itu jawaz. Jaiznya dalam istilah kita. Kullu haywan fahuwa hassasun bid darurah. Jelas ya? Semua binatang yang bisa bergerak itu memiliki panca indera bid darurah. Wajib, makna bid darurah.
Maka makna darurah secara wajib itu diambil dalam ilmu logika juga. Kebanyakannya dalam ilmu logika. Wa kullama tala'ati syamsu fan naharu maujudun bid darurah. Ini contoh yang pertama ya. Oke. Ini contoh yang kedua, ada kan la syai'a minal haywan bihajar. Binatang bukanlah batu. Wajib, mustahil kan? Mustahil. Dan contoh-contoh yang lainnya. Oke. Manusia itu bisa bergerak tangan, mungkin. Oke. Wa takhtasu al-ashkalul arba'atu bil hamliyati. Terkhusus 4 syakal itu dengan qadhiyah hamliyah, bukan qadhiyah syak. Wala budda fi kulli qiyasin min tasawwurihi bi ahadiha. Dan mesti pada tiap-tiap kias daripada mentasawurkannya kias dengan salah satu daripada 4 syakal. Setiap kias mesti terbentuk daripada salah satu syakal. Tidak ada kias yang terlepas daripada 4 syakal. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'ul ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.